Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala keberhasilan yang kita capai, segala keindahan yang kita lihat, segala kenikmatan yang kita rasakan, semua itu murni karunia Allah kepada hambanya. Maka tidak sah sholat seorang hamba tanpa dia berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidil mustafa wal habibil mujtaba sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk hamba Allah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Malam ini tarikh berapa? 30 kita. 29 apa 30? Betul 30. Masya Allah. 30 Zulqa'dah 1439 Hijriah. Siapa yang bisa sebutkan dua amalan penting ketika masuk bulan Zulhijjah? Masya Allah, dia yang kasih anak air. Nah, Som Qiyamul Lail. Ada yang lebih spesial, kasih hadiah tuh, gak apa-apa. Barakallahu fikum. Tadi yang angkat tangan. Ada yang spesial banget ketika masuk awal Dzulhijjah. Ketika melihat rembulan Dzulhijjah, apa doanya? Doa melihat bulan Dzulhijjah. Doa melihat hilal. Jamaah, sebenarnya ini doa bukan hanya melihat hilal Dzulhijjah, tapi Rasulullah SAW senantiasa membacanya ketika melihat hilal di awal bulan. Anak kasih hadiah yang besar. Masya Allah. Jemaah, bisa merapat ke depan sedikit jemaah, karena yang belakang udah tak cukup. Boleh maju ke depan. Masya Allah. Kalau bisa itu bisa ular, kata dia. Iya. Ya alhamdulillah ada. Siapa yang mau jawab? Naam, fadhal. Ini baca di mana ini? Baik, silakan dilanjutkan. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina. Rabbuna wa rabbukallah. Baik, berapa kali baca itu sudah? Dalam hidupnya. Esok berarti belum pernah baca ini. Tapi nggak apa, anak kasih hadiah. Masya Allah. Wallahi jamaah, kita ini kadang kala banyak meninggalkan amalan-amalan
yang sejatinya ringan dan mudah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Kita tidak perlu merasa kesulitan mengamalkan agama Allah ini. Tidak perlu berpikir, tapi perlu mengamalkan. Harapan anak besok sudah dipersiapkan doanya. Ajarkan kepada anak kita, ketika melihat hilal, nak, lihat itu hilal. Baca tuh doa. Ada beberapa model doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Salah satunya tadi yang dibaca, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Mengajarkan tauhid kepada anak kita sejak kecil, bahwasanya rembulan itu adalah ciptaan Allah, bukan sesembahan. Itu amalan pertama ketika melihat hilal. Kemudian berbarengan dengan amalan itu ada larangan memotong kuku, memotong rambut bagi orang yang hendak berkurban. Sebagian umat Islam dengan sunnah ini pun tidak peduli. Mereka meremehkan sunnah, memudah-mudahkan sunnah. Padahal sunnah ini yang membuat Allah cinta sama kita. Kata Allah Jalla Jalaluh ketika berbicara tentang amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib. Kemudian hambaku ini melanjutkan amalannya dengan menambahkan amalan-amalan yang sunnah. Kata Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sehingga aku cinta kepada dia. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka berusahalah untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah. Iya, mungkin bagian yang muslimat perlu merapat ke depan. Ahibati fillah, amalan yang lainnya insya Allah semua sudah faham bahwasanya tidak ada hari-hari, kata Nabi SAW, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal di 10 hari awal Dzulhijjah. Kita harus mempunyai program. Masya Allah, ada yang marah-marah di sana. Program kerja. 10 hari kita mau ngapain? Mau hatamkan Quran. Berarti 1 hari berapa juz? 3 juz. Yang mau sodakoh, siapkan sodakohnya. Yang mau puasa, siapkan makanan sahurnya. Ajak keluarganya untuk menyemarakkan 10 hari Dzulhijjah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah, malam ini kita akan membahas tentang syukur. Sebagian orang berpikir, Ustaz, udah sering kajian tentang syukur. Udah ramai kuliah tentang ridho. Ketahuilah bahwa yang diusahakan setan ketika dikeluarkan dari surga, dia mengatakan kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum", di surah Al-A'raf ayat 17, dia mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan mendatangi manusia, menggoda manusia dari depan mereka, dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Apa yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka? Ibu-ibu,
Apa yang menyebabkan banyak muslimat masuk neraka dan tidak masuk surga? Kurang bersyukur. Nah, kurang bersyukur. Dan Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Di surah Az-Zumar ayat 66 Allah mengatakan balillah fa'bud wa kun minasyakirin. Beribadalah hanya kepada Allah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Malam ini kita akan berbicara tentang tingkatan di atas syukur, yaitu ridha sama Allah Jalla Jalaluhu. Atau ridha dan syukur diterjemahkan oleh sebagian sama. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang ridha dengan pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Kita melihat di masa kini banyak manusia yang putus asa. Bahkan entah di Malaysia, tapi di Indonesia peristiwa akhbar tentang orang-orang yang bunuh diri itu banyak. Sebagian karena putus cinta, sebagian karena putus kerja, sebagian karena punya hutang berlebih sehingga dia tidak mampu untuk melunasinya. Akhirnya bunuh diri. Ketika keridhaan dengan Allah itu hilang, manusia akan saling hasud, akan saling iri, akan dengki, tidak boleh melihat orang lain berbahagia. Melihat sahibnya tukar kereta, dia sakit perut 2 hari. Ada apa? Karena dia tidak ridha, jemaah. Banyaknya pencurian, banyaknya perampokan, banyaknya orang-orang yang marah, yang emosi, yang tak bisa kontrol diri karena hilangnya sifat qanaah dari diri dia. Kalau kita bicara qanaah, apa sih arti qanaah? Para ulama mengatakan qanaah itu adalah ridha dengan apa yang Allah beri, ridha dengan apa yang Allah tentukan, ridha dengan pembagian Allah. Qanaah adalah mencukupkan diri dengan yang ada dan tidak melongok ingin yang tidak ada. Terkadang kita makan di restoran, di kedai makan, udah dikasih nih, ada cumi bakar, ada ikan apa? Ada tom yum, ada segala macam disediakan. Ketika dia makan, dia mengatakan, oh, ada yang lebih enak dari ini, yang di kedai fulan. Berarti dia tidak bersyukur dengan yang ada di depan dia. Yang namanya qanaah itu yang enak, yang lezat, yang sedap, yang ada ini. Terkadang kita naik mobil, naik kereta, melihat orang lain keretanya lebih bagus. Lalu hati kita melihat, kapan anak naik yang seperti itu? Tidak ridha, tidak qanaah. Sehingga orang yang seperti ini hidupnya susah. Kemudian qanaah itu mencukupkan diri seseorang dengan apa yang dia miliki dan tidak tamak dengan apa yang tidak dia miliki. Kemudian jamaah, qanaah itu dipenuhinya hati dengan keridhaan dan tidak suka mengadu kepada orang. Sebagian di antara kita ini ada masalah sikit, dia cerita sama orang tuanya, dia cerita sama temannya, selalu dia mengadukan sesuatu yang susah, tapi dapat nikmat dia tidak bercerita. Ada sebagian orang yang na'udzubillah, sampai Ibnul Qayyim menceritakan ketika ada seseorang
yang mengadukan Allah. Dia cerita, kalau aku sekarang sedang terkena musibah. Aku sedang susah hidupku. Sedang pelik hidupku ini. Lalu orang ini mengatakan, tashku man yarhamak ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan Allah yang Rahman Rahim kepada aku yang tidak akan mengasihimu. Maka jamaah rahimakumullah, ingat, qanaah ini diperlukan oleh orang kaya dan diperlukan oleh orang miskin. Baik, jamaah, kayaknya harus merapat dikit lagi. Ada yang sudah berdiri. Nah, Masya Allah, sebagian sudah qanaah sama tempat duduknya. Ana sudah ridha, alhamdulillah, ana tidak mau tukar. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tahu luasnya pintu surga? Antum gimana mau masuk surga tapi tak tahu dengan pintu surga? Seluas langit dan bumi. Dapat dari mana antum? Enggak, jemaah. Ana izin. Alhamdulillah. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu surga. Pintunya. Berapa jumlah pintu surga? 8. Satu pintu surga itu berapa luas? 70.000 tahun perjalanan. Baru dengar anak. Wallahi jamaah, kita ini nggak boleh bikin-bikin jamaah. Nggak boleh buat-buat. Nah, siapa yang mau jawab? Iya. Antara Mekah dan Madinah kurang jauh. Baina Mekah dan Busra atau Mekah dan Hajar. Masya Allah. Berapa kilometer kira-kira? Kira-kira 900 mil atau 1.200 sekian kilometer. Itu pintu surga. Nanti pintu yang seluas itu, kata Nabi SAW, فَإِذَا هُوَ كَذِيذٌ مِنَ الزِّحَامِ. Pintu itu akan ramai manusia. Berdesak-desakan di pintu itu. Semoga kita yang ada di majlis ini malam ini ikut berdesak-desakan bersama Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabb. Ingat, orang kaya memerlukan qanaah. Bagaimana qanaahnya orang kaya? Masya Allah, kita tunggu sebentar. Masih bisa maju ke depan lagi sedikit. Nggak boleh dekat-dekat sama muslimat tapi. Nah, ayo, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa masuk ke dalam situ ada. Ya, kasih jalan. Silahkan. Baik. Qanaahnya orang kaya adalah dengan cara dia ridha dengan apa yang Allah berikan dan mensyukuri. Bicara syukur, insya Allah kita semua udah pada faham. Syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan kita. Dia tidak zalim
dan tidak mengingkari nikmat yang Allah berikan. Dia tidak memasukkan harta ke dalam hatinya. Qanaahnya orang kaya itu, hartanya tidak ada di hati, ada di tangan. Nggak boleh masuk ke hati. Sehingga ketika kekayaan atau harta masuk ke hati, sebagian orang kaya jadi budak harta. Jadi budak. Bukannya dia yang memiliki harta, tapi harta yang memiliki dia. Harta yang menguasai dia. Adapun qanaahnya orang kaya lagi, ada orang yang banyak hartanya, memiliki rumah yang tidak bisa dijumlah rumah dia, kedai dia begitu banyaknya, tapi dia tidak menipu orang lain. Dia tidak makan yang haram. Dia tidak sombong. Dia tidak meremehkan orang lain. Kalau dia bertambah rizkinya, dia berbagi dengan orang lain. Kalau dia mendapati kerugian dalam perdagangannya, dia pun ridha. Orang ini orang kaya yang qanaah. Bagaimana qanaahnya orang miskin? Ana kasih hadiah. Siapa yang tahu? Yang miskin angkat tangan. Enggak ada yang ngaku miskin jemaah. Semua ngaku kaya. Bagaimana qanaahnya orang miskin? Dia merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan walaupun sedikit, dan dia bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Merasa cukup dengan yang Allah berikan, berserah diri dan sabar terhadap musibah. Masya Allah. Kirim ke belakang. Dia tak suka marah-marah. Sebagian orang kalau kena musibah di luar rumah, yang dimarahin istrinya, yang dimarahin anaknya. Apa salah anak? Apa salah istri? Salahnya karena memiliki suami dan bapak yang tidak qanaah. Itu salahnya mereka. Qanaahnya orang miskin, dia tidak memandang ke atas, tapi dia memandang ada yang di bawah dia. Qanaahnya orang miskin, dia tidak minta-minta. Karena orang kalau sudah sampai tingkat minta-minta, padahal sejatinya dia itu cukup, maka dia tidak qanaah. Ahibati fillah, keutamaan qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, beliau bersabda, "Qad aflaha man aslam." Qad aflaha man aslam. Telah sukses, telah berhasil, telah beruntung orang yang masuk Islam. Ini kesuksesan. Kita dikasih hidayah masuk Islam, alhamdulillah. Yang kedua, waruziqa kafafan. Dan diberi rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah bikin dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Menerima dia. Mau banyak mau sedikit. Karena ada orang kaya raya yang tidak qanaah. Buktinya apa? Dia makan yang haram. Dia makan riba. Dia menipu orang. Padahal hartanya kaya raya. Tapi ada orang yang Allah kasih qanaah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu, fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, engkau bersama raja paling kaya di dunia sama. Sama. Asalkan punya hati yang qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Irda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas." Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ada orang Masya Allah, tak punya kereta, tak punya motor, tapi dia orang paling kaya di muka bumi ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang merasa aman di rumahnya, di keluarganya, dia merasa aman, tidak ada yang ganggu dia. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tak sakit.
Indahu qutu yaumihi. Dia memiliki makanan hari itu. Bukan esok hari. Hari itu. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Subhanallah. Bagaimana dengan sebagian orang yang masih mengeluh, masih mengadu, padahal dia punya makanan sampai tahun depan. Dia punya tabungan sampai bulan depan. Masih saja mengeluh. Tidak ada syukurnya. Kenapa? Karena dia tidak qanaah. Ahibati fillah, Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, dia berpesan, al-qana'atu takunu bil qalb. Qanaah itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di tangan. Bukan berarti orang miskin qanaah. Masya Allah. Nah. Berdiri dulu. Nah. Terus bergeser, baru duduk lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ada permintaan jemaah. Antum kan capek dari tadi duduk. Gimana kalau sekarang? Berdiri dulu jamaah. Bismillah, Ana berdiri juga. Ana berdiri juga. Ya Allah, bismillah. Antum berdiri semuanya. Maju. Maju sedikit aja. Maju 5 cm. Alhamdulillah. Sekarang duduk lagi jamaah. Masya Allah, Masya Allah. Bisa duduk. Ibu-ibu nggak perlu berdiri. Ibu-ibu tempatnya cukup. Ibu-ibu sakit lutut. Alhamdulillah. Sekarang bisa jalan di belakang jemaah. Ahibati fillah. Di sini kita merasakan persaudaraan di antara kita. Kita tuh nggak ada bedanya sama yang di sebelah kita. Walaupun sebagian di antara kita tak kenal dengan yang di sebelahnya. Terkadang sebagian muslimin ini adabnya kurang. Dari tadi duduk di sebelahnya tak mau kenalan dia. Coba lihat siapa yang tidak dikenal dengan yang di sampingnya. Antum. Antum kenal sama yang di sebelahnya? Hah? Tak kenal, coba kenalan. Siapa namanya? Loh. Masya Allah. Itulah jemaah. Kita ini tambah saudara di sini. Tapi antum tak mau kenal. Allahu Akbar. Nanti lepas kajian saling kenalan. Insya Allah. Nah. Oh, ibu-ibu juga mau berdiri. Alhamdulillah. Ya, silakan berdiri. Ibu-ibu berdiri semuanya. Biar lututnya nggak sakit. Oh, nggak ada yang mau berdiri. Jemaah. Kita sabar menghadapi muslimat. Karena banyak yang nggak pandai bersyukur. Tapi enggak, insya Allah yang ada di sini pandai bersyukur. Semuanya masuk surga semuanya, insya Allah. Amin. Ingat, qanaah itu letaknya di mana? Di hati. Faman ghaniya qalbuhu ghaniyat yadah. Barang siapa yang hatinya kaya, tangannya akan kaya. Walaupun tak punya apa-apa. Tangannya akan kaya. Wa man iftaqara qalbuhu lam yanfa'hu ghina. Barang siapa yang hatinya fakir, maka kekayaannya tidak akan berguna buat dia. Kalau hatinya fakir. Wa man qana'a lam yatasakhat wa 'asha aminan mutmain. Barang siapa yang qana'a, dia tidak akan mengeluh, jemaah. Tidak akan marah-marah. Tidak akan emosi. Hidupnya damai dan tentram. Wa man lam yaqna lam yakun lahu fil fawaid nihaya li rabbati. Tapi orang yang tidak qanaah, maka nggak ada gunanya dia memiliki harta yang banyak. Terkadang dia kehilangan mobilnya, kehilangan keretanya, kehilangan rumahnya. Dia tidak qanaah, nggak akan bersyukur sama Allah Jalla Jalla. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan qanaah? Kalau bicara qanaah sangat mudah sekali diucapkan. Tapi bagaimana kita meraihnya? Apa saja langkah-langkah yang harus kita kerjakan agar kita mendapatkan sifat qanaah. Yang katanya al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu
harta tersimpan yang tidak habis. Yang pertama, iman dan keyakinan yang penuh bahwa yang membagi rizki adalah Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yakin kalau Allah yang bagi rizki. Tadi kita sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan mencarilah rizki dengan cara yang baik. Dengan cara yang elok. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Manusia tidak akan mati sampai rizkinya itu sempurna. Gak bakalan mati. Jadi jangan takut antum. Antum gak bakalan mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Lalu beliau mengatakan wa in abta'a anha, walaupun rizkinya lambat datangnya. Ada orang yang 7 tahun hidup miskin. Tapi sekarang antum bisa melihat dia mulai sukses. Tapi ada orang yang sampai mati hidup miskin. Tapi bisa jadi dia orang yang qanaah. Dia tidak pernah tergoda melihat orang yang lebih kaya dari dia. Kenapa? Karena dia tahu yang bagi rizki adalah Allah Jalla Jalaluh. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Amir ibn Abdi Qais, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ada 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim, kata dia, idza qara'tuhunna masa'an, kalau aku membacanya di sore hari, aku nggak peduli sore hari mau kayak apa, aku nggak peduli. Kalau aku membacanya di pagi hari itu mau jadi apa, aku nggak peduli. 4 ayat. Yang pertama, yang di surat Fatir ayat 35. Allah mengatakan, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa yang Allah buka dari rahmatnya, nggak ada yang bisa nutup rahmat Allah. Nggak ada. Walaupun seluruh penduduk Kuala Lumpur bersatu untuk menutupnya, nggak ada yang bisa. Wa ma yumsik fala mursillahu min ba'di. Tapi kalau Allah menutup, memegang rahmatnya, andai seluruh penduduk bumi ini ingin membukanya, ingin melepas rahmatnya, mereka tidak akan bisa. Kita yakin berarti Allah yang berbagi rizki. Yang kedua di surat Yunus ayat 107. Allah mengatakan, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Apabila Allah menginginkan kebaikan buatmu, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan Allah. Tidak bisa. Kita yakin Allah yang berbagi. Yusibuhu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah tuh berbagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita nggak perlu melihat orang, kenapa ya fulan ini jarang ke masjid tapi kok fulusnya banyak. Lalu antum berpikir, ana ini tiap hari ke masjid, Ustaz. Tapi rezeki ana sempit. Dia tahu yang berbagi itu Allah. Kemudian yang di surat Hud ayat 6. Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'a kullun fi kitabil mubin. Tidak ada sesuatu pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Semuanya. Allah tahu rezekinya ada di mana. Kapan dia akan mendapatkannya? Allah tahu. Kita nggak tahu. Artinya hidup kita udah tenang. Hari ini, Masya Allah. Hari ini, kalau umur masih ada berarti kita akan makan. Kalau umur tidak ada, selesai. Yang keempat, di surat Tolak ayat 7. Masya Allah. Di silent aja. Baik, bismillah.
Di surat Talaq ayat 7 Allah mengatakan sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan. Jadi kalau suatu hari antum hidup sulit, yakin bentar lagi akan ada kemudahan. Bentar lagi. Itu yang pertama. Jadi agar kita qanaah, yakinlah kalau yang berbagi rezeki adalah Allah Jalla Jalla. Yang kedua, mengingat. Masya Allah. Ada yang mau datang, jawab. Sama anaknya. Iya, dibikin. Alhamdulillah. Amir ibn Abdi Qais. Nah, Amir bin Abdi Qais. Sepertinya dia Abu Musa al-Asy'ari. Baik, nanti anda lihat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat kalau dunia ini akan habis. Dunia ini fana. Dunia ini hanya permainan, jemaah. Yang sekarang memiliki apartemen 100 tingkat. Tahu-tahu dia mati. Ditinggal apartemennya. Tatkala kita yakin bahwasanya dunia ini hanya permainan, apa yang dimiliki akan ditinggalkan selama-lamanya sama dia, maka dia akan qanaah. Orang yang kaya tidak akan sombong karena tahu akhir hidupnya adalah kematian. Di surah Al-Kahfi Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di muka bumi ini perhiasan buat dunia untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Yang terpenting kata Allah, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Semua yang ada di muka bumi ini, kalau kita melihat di Kuala Lumpur ini ada gedung-gedung yang tinggi, semuanya akan rata sama tanah. Gedung kita akan rata sama tanah. Dengan kita mengingat itu, kita akan qanaah. Ya sudah, kenapa ana harus bersusah-susah? Kenapa ana harus sakit hati? Kenapa ana harus hasad? Apa yang dimiliki oleh saudaranya akan hilang. Sekarang yang dibangun dibina oleh saudaranya akan hancur. Maka Allah sering ingatkan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita dengan bangkai. Pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatin pasar. Pasar diawali dari arah Kuba, beliau jalan menuju ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat. Bangkai cacat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang telinganya ini kambing. Beliau mengatakan seperti orang yang sedang berjualan. Ayyukum yuridu hada bidirhamin? Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Siapa yang mau? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bangkai. Ayyukum yuridu hada bila syai'? Siapa yang mau? Free. Cuma-cuma. Siapa yang mau? Ya Rasulullah, kalau ini hidup cacat dia, bagaimana dia udah jadi bangkai? Beliau mengatakan, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza alaikum. Dunia ini lebih rendah di sisi Allah daripada kambing ini buat kalian, nggak ada harganya, jemaah. Maka kita yakin dunia ini akan ditinggalkan, jemaah. Yang ketiga, agar kita qanaah, melihat kepada yang lebih rendah dari kita. Dari harta, atau jabatan, atau kedudukan.
tidak melihat kepada yang di atasnya. Ini berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah kita nggak boleh qanaah. Iya. Sebagian orang Masya Allah ke masjid tidak mau di saf pertama. Mau saf kedua. Ana qanaah Ustaz. Sudah ana di sini. Subhanallah jamaah. Ini berbicara dalam urusan dunia. Berbeda dengan training-training yang diadakan oleh motivator-motivator masalah ekonomi. Mereka selalu menyuruh kita melihat kepada yang di atas. Lihatlah kepada fulan, lihat kepada fulan. Kalau kita melihat ada majalah apa yang menyebutkan orang-orang terkaya di dunia? Forbes. Coba Baitus Salam bikin majalah orang-orang termiskin di dunia. Betul coba. Orang-orang yang paling parah sakitnya di dunia. Sehingga manusia tidak melihat ke atas. Melihat ke bawah dia. Ya Allah, ternyata ada yang lebih susah dari aku. Ketika antum sakit, jangan melihat kepada yang sehat. Lihatlah kepada yang sakitnya lebih parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah, pandanglah kepada yang di bawah kalian. Jangan memandang kepada yang di atas kalian. Kenapa? Karena itu akan lebih memotivasi kalian untuk bersyukur dan tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan. Sebagian muslimat, sebagian istri-istri, terkadang kalau dia pulang dari rumah sohibnya yang kaya raya, pulang ke rumahnya, dia bikin sakit hati suami. Dia cerita, "Bang, tadi ana lihat sofanya, kursi yang ada di rumah fulan. Ya Allah, bagus banget bang." Terus, ya kita mau tukar kursi. Itu dampak melihat kepada yang kaya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, Allahu Akbar. Di Jember, di tempat ana itu, ana bahagia sekali karena ada kumpulan ibu-ibu yang mereka punya program namanya sedekah 1.000 sehari. Bukan 1.000 ringgit. 1.000 rupiah. 1.000 rupiah ini berapa ringgit ya ma? 30 sen. Mereka kumpulkan itu setiap hari. Nanti pada hari Kamis biasanya atau hari Rebu, mereka datang ke rumah janda-janda yang miskin. Janda-janda yang tua. Anak kalau punya istri habis ikut kumpulan itu, Masya Allah, dia datang, "Ya Allah bang, kita harus bersyukur sama Allah." Kata dia, "Anak melihat ada yang tidak punya ranjang, ada yang tidur di bawah, ada ya Allah." Maka ini penting. Agar kita qanaah, sekali-kali datang ke rumah orang miskin. Berangkat. Istrinya diajak. Anaknya diajak. Kadang-kala kita punya anak. Ya, karena berteman dengan sohib-sohibnya yang kaya. Dia jadi tidak bersyukur dengan pemberian ayah. Dikasih uang saku. Uang saku ya. Sama uang saku. Kasih uang saku. Berapa di sini anak sekolah rendah? Berapa? 5 ringgit. Banyak kali jemaah. Betul 5 ringgit. Subhanallah. Anak punya anak kasih 2.000. Bukan 2.000 ringgit. 2.000 rupiah jemaah. Berapa 2.000 rupiah? 60 sen seperti. Terkadang dia di sekolah ketemu sohib yang dapat 10.000. 10.000 itu 3 ringgit. Dia datang ke rumah, "Abah," kata dia, "itu fulan
10.000, masa anak cuma 2.000? Anak pun ketika memandang yang ke atas, dia tidak akan bersyukur. Maka kita perlu ajarin. Sekali-kali anak kita bawa, lihat nak ini. Dia nggak ada uang saku dia. Buat makan, lihat makannya hanya nasi sama garam sebagian di antara mereka. Maka ahibati fillah, ketahuilah bahwa di dunia ini, kalau antum susah, ada yang lebih susah dari antum. Kalau antum sakit, ada yang lebih sakit dari antum. Sehingga agar kita qanaah dengan takdir Allah buat kita. Kadangkala ada yang kena penyakit kanker. Dia putus asa dalam kehidupan ini. Bawa ke rumah sakit. Di sini ada rumah sakit kanker. Ajak lihat, nih fulan, nih fulan, nih fulan. Pulang dari rumah sakit dia mengatakan, alhamdulillah aku masih bisa jalan. Aku masih bisa makan. Ini penting ya, untuk menumbuhkan qanaah. Sistem yang ada di dunia sekarang itu perumahan yang Anda sampaikan tadi, perumahan orang kaya itu hanya orang kaya saja. Tidak ada orang miskin. Dan kalau Anda lihat di Indonesia, namanya real estate di sana disebutkan, ada klaster-klaster khusus orang kaya. Yang di depan sekali itu rumah paling besar. Kemudian sedang. Kemudian terakhir paling kecil. Yang kaya tidak pernah melihat yang kecil. Kenapa? Karena rumahnya di hadapan dia. Jadi setiap hari dia langsung ke rumahnya. Yang miskin tiap hari melihat yang lebih kaya dari dia. Tidak pernah dia melihat yang lebih miskin karena ada pagarnya. Ini menyebabkan orang tidak bersyukur, jemaah. Ya, kehidupan materialistis yang dipikirkan hanya harta, jemaah. Maka tolong kita melihat kepada yang di bawah kita. Kemudian yang keempat, mendidik jiwa kita untuk hemat mengeluarkan harta dan tidak berlebih-lebihan, tidak mubadzir. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia itu, besar pasak daripada tiang. Apa artinya, coba? Besar pasak. Hah? Besar sudu. Besar sudu daripada kuah. Oh benar tuh, besar sudu. Anak kasih hadiah, masya Allah. Apa? Oke, masya Allah. Besar sudu daripada kuah. Wow, masya Allah. Salah katanya. Nggak bisa dibalikin hadiahnya, jawab. Tapi yang betul apa? Banyak sudu dari kuah. Bukan katanya. Apa? Besar kerak daripada nasi. Masya Allah, jemaah. Ada khilaf di antara. Tapi insya Allah faham kan? Jadi jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada penghasilan. Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makan, kalian minum, dan jangan berlebihan. Ada orang yang breakfast di sini di Indonesia lagi ramai namanya burung lovebird. Tahu? Ada burung yang harganya sampai 20 juta, 30 juta rupiah. Kira-kira berapa ringgit? 8.000 ringgit. Ada orang yang sarap, yang breakfast burung ini. Berlebih-lebihan. Maka berusahalah agar kita ridha dengan Allah, ya makannya secukupnya. Makan secukupnya. Minum secukupnya. Nabi SAW pernah mengatakan, kul washrab
walbas wa tasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin. Silahkan engkau makan, silahkan engkau minum, silahkan engkau berpakaian, silahkan sedekah, tapi dengan syarat 2, tidak sombong dan tidak berlebihan. Ada orang yang beli tas harga 1 miliar, 1 miliar rupiah. Berapa ringgit? 300.000. Berlebihan nggak? Tergantung. Kalau dia pemasukannya tiap hari 20 miliar, aduh, berarti itu tidak berlebihan jam. Ada orang yang pakai jam harga 100.000 ringgit. Berlebihan atau tidak? Tergantung. Kalau penghasilan dia, ada orang yang Masya Allah penghasilannya tiap hari 1 juta ringgit. Kalau dia beli jam 100.000 ringgit, berlebihan nggak? Ya enggak lah jamaah. Tapi antum penghasilannya sebulan 2.000 ringgit, beli jam harga 10.000 ringgit. Antum punya utang 10 bulan. Nggak. Supaya kita kona cukup lah jamaah. Cukup. Mau beli jam silahkan beli jam. Mau beli tas silahkan beli tas. Tapi tidak berlebih-lebihan dan tidak untuk kesombongan. Ya kalau kita lihat kehidupan orang-orang atas, terkadang di antara mereka selalu menunjukkan kemewahan. Kita tidak. Qana'ah lah dengan apa yang Allah berikan. Bahkan Rasul SAW mengatakan at-tabadzulu minal iman. Sekali-kali kita ini perlu menunjukkan ketidakmewahan. Contohnya ada orang yang selalu pakai mobil, pakai kereta. Sekali-kali naik angkutan umum. Sekali-kali jalan kaki. Ada orang yang selalu pakai baju bagus. Sekali-kali pakai baju yang tidak bagus. Ada orang, kalau kita lihatlah, tatkala ada acara, semuanya pakai baju bagus, semuanya pakai sandal bagus, kita pakai sandal yang biasa. Di situ akan menumbuhkan perasaan tawadhu, qanaah, ridha dan tidak sombong jamaah. Tabadzul itu minal iman jamaah. Baik, yang kelima, meyakini bahwa Allah menjadikan perbedaan dalam pembagian rizki itu untuk hikmah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Di surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah mengatakan ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Yang bikin fulan kaya, yang bikin fulan miskin? Allah katakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang bagi. Sehingga antum nggak boleh hasut kenapa fulan kaya. Enggak, sudah Allah yang bagi. Kita yang bagi ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Sebagian orang itu diangkat derajatnya di atas sebagian lainnya. Sehingga ada atasan, ada bos, dan ada anak buah. Allah jadikan seperti itu agar kehidupan ini berjalan. Kalau semuanya bos, siapa yang anak buah? Siapa yang bakal bekerja? Kalau semuanya orang kaya, siapa yang akan menanam? Siapa yang akan membangun rumah? Kalau semua punya mobil dan tidak ada yang memperbaiki mobil, tidak ada mekanik, siapa yang akan memperbaiki mobil yang rusak? Jadi ini sudah ada hikmah di balik itu, Allah yang melakukannya. Tapi Allah sebutkan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Allah itu lebih baik daripada yang dikumpulkan mereka. Jadi apabila kita tergoda dengan orang-orang, maka kita berpikir rahmat Allah itu jauh lebih baik apa yang dikumpulkan sama mereka. Kemudian yang keenam, ilmu. Memahami bahwa kefakiran itu ujian dan kekayaan itu ujian. Sama saja. Nggak ada bedanya. Yang kaya diuji, yang miskin diuji. Karena sebagian orang
itu berpikir kalau sedang miskin, ana sedang dicoba sama Allah. Usaha ana bangkrut. Padahal ketika dia sukses pun itu ujian dari Allah. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dua-duanya ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kalian akan dibalikkan kepada kita. Dan jamaah, dalam hadis yang lain, Rasul SAW mengatakan, idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu sesuai, sepadan dengan besarnya cobaan. Dengan besarnya bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah akan kasih bala sama dia. Ini bala yang berupa kesulitan. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridha, maka buat dia keridhaan. Allah akan ridha sama dia. Dan barang siapa yang marah, maka Allah akan marah sama dia. Apa tugas kita? Ya sudah. Ketika diuji dengan harta bersyukur, ketika diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, kita bersabar. Kemudian jamaah, orang miskin akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Antum mau jadi miskin apa kaya? Orang miskin tuh, orang-orang fakir masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Pilih miskin apa kaya? Ada yang pilih kaya tapi masuk surga duluan. Gak ada. Ketentuannya. Kenapa seperti itu? Karena orang miskin tidak punya harta yang untuk dihisab. Tidak ada. Tapi ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka jadilah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi yang jelas fuqara'ul muhajirin, kata Nabi SAW, orang-orang fakir di kalangan muhajirin itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Tapi para sahabat yang miskin itu ingin kaya. Mereka datang menyumpai Rasul SAW. Mereka ingin kaya bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli. Wa yasumuna kama nasum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah SAW. Tuh orang-orang yang kaya dari kalangan Ansor, itu pahala semua diborong sama dia. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Perbedaan kita dengan mereka apa? Mereka bersodakoh, kita nggak sodakoh. Ini yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang disebut ghibthah. Lalu Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya, aku kasih amalan kalian. Yang insya Allah kalian akan sama dengan mereka. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali, kalian akan sama dengan mereka. Ternyata orang-orang Ansor ikut mengamalkan itu. Mereka datang lagi, ya Rasulullah, nih orang-orang Ansor ikut-ikutan, gimana ini? Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya kalian sudah sabar. Kenapa orang muhajirin ingin seperti orang-orang muhajirin ingin seperti orang kaya? Karena manfaat kekayaan itu banyak, jamaah. Orang kaya bisa bangun masjid. Orang kaya bisa berangkat umroh. Bisa berangkat haji. Orang miskin tak bisa. Tapi orang miskin bisa dapat pahala seperti orang kaya kalau niat seperti niatnya orang kaya. Coba yang miskin, ya Allah, kalau aku punya rizki 1 juta ringgit, aku mau sedekah 900 ringgit. Berani jamaah?
Orang miskin berdoa seperti itu. Nah, antum punya duit 1 juta ringgit? Kalau antum punya duit 1 juta ringgit, mau sedekah 900 ringgit? Masih berpikir dia Jamal, ya padahal gak ada duitnya. Duitnya gak ada. Manusia seperti itu. Niat baik aja takut. Padahal dia gak punya apa-apa. Maka coba antum niat baik. Karena beratnya jamaah. Kalau kita niat baik dan Allah berikan sama kita. Lalu antum takut merugi bersedekah. Baik, kemudian mencontoh. Yang keberapa? Yang ketujuh. Mencontoh orang-orang yang hidup qanaah. Membaca sejarah mereka. Coba antum baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana qanaahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di surat Thaha ayat 131 Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wasallam, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Engkau jangan melepas pandanganmu memandang orang-orang yang banyak hartanya, yang diberi berbagai macam kemewahan. Jangan. Mata ini perlu dijaga. Karena ada fitnah mata. Ada orang yang kalau masuk ke pasar, dia tidak tundukkan pandangan, dia jadi beli semuanya. Maka perlu dia jaga mata. Rasul SAW diperintahkan sama Allah, jangan memandang kepada mereka, kepada orang-orang yang kaya. Linaftinahum fi. Kita itu ingin menguji mereka dengan itu. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki dari Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia. Kalau bicara makan, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berlalu rembulan, marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan di rumah baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam tungkunya tidak hidup, kompornya nggak hidup, 2 bulan nggak hidup. Makan apa? Kurma sama air. Rasulullah SAW. Kalau kita melihat apa yang dimakan di dalam rumah Rasul SAW selain kurma, beliau makan roti. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yawmin wahid marratain. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah, beliau meninggal dunia, nggak pernah sehari itu merasa kenyang dengan roti dan minyak 2 kali. Artinya kalau beliau makan siang kenyang, malamnya nggak mungkin kenyang. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masya Allah, breakfast kenyang, makan siang kenyang, sore masih makan lagi, petang, ba'dal isya makan lagi, mau tidur makan lagi, dan masih tidak bersyukur sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita melihat kasurnya, sama kasurnya, tilamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau tidur itu pundak Rasul, punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada garis-garis tikar, jamaah. Kita kalau tidur, kasurnya ada bekas kita. Bukan kita. Kasurnya kita bangun, subhanallah. Dan kita masih nggak bersyukur. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah menangis. Masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Dia lihat di lemari Nabi ada 1 sok gandum. Cuma itu yang ada. Kemudian ada daun yang digunakan untuk menyamak kulit. Kemudian ada kulit yang belum disamak. Kemudian Rasul SAW tidur dalam kondisi punggungnya membekas tikar seperti itu. Lalu Umar meneteskan air mata. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra di Persia, mereka hidup bergelimang harta. Terus engkau seperti ini, padahal engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau itu makhluk yang paling dicintai Allah. Hidupnya seperti itu. Lalu apa kata Nabi SAW menghibur? Ya Ibnal Khattab, ala tarda, bicara ridha Nabi kepada Umar. Ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya. Apa engkau enggak ridha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Qultu bala ya Rasul. Sudah. Aku tentunya ridha. Jamaah, dunia ini penjara buat orang yang beriman. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan surganya orang-orang kafir. Kalau kita lihat rumah Rasul SAW, berapa luas rumah Nabi SAW? Mana mau kasih hadiah? Siapa yang tahu luasnya rumah Nabi SAW? Yang lainnya? Mana yang mau jawab? Jemaah, kita ini nggak akan qanaah kalau kita tak kenal dengan Rasul SAW. Sebagian orang hidup di flat seakan-akan dia orang paling miskin. Nah, ada yang mau jawab? Ya. Subhanallah. Kira-kira 5 kali 5 meter. Itu yang 3 kali 5 itu kamar. Yang 2 kali 5 itu semacam teras. Ada tempat untuk masak di sana. Barakallahu fiik. Itu rumah Rasul SAW. Siapa yang rumahnya 5 kali 5? Anak kasih hadiah. Siapa? Berapa rumah itu? Berapa kali berapa rumah itu? Kira-kira berapa kali berapa? Tak diukur. Nanti kita panggil tukang ukur. Nah, siapa? Rumah Rasul SAW itu seperti kamar, bilik. Dan cuma satu bilik, nggak ada tempat lainnya. Di sebelahnya itu yang ada makam Rasul SAW, itu semacam teras. Di situ tempat Aisyah memasak. Itu rumah orang yang paling dicintai Allah. Terus kita, di Indonesia itu sekarang ada rumah tipe 36. Iya. 6 kali 6. Ada yang lebih kecil dari itu? Kayaknya itu tipe paling kecil. Ada yang sampai disebut di sana rumah RSSSS. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran. Tapi gak ada lah. Mereka masih bisa selonjoran. Tapi Nabi SAW subhanallah. Dan rumah Nabi kecil. Separuhnya itu dari tanah. Separuhnya itu dari dahan kurma. Dikasih kain jamaah. Itu rumah Rasul SAW. Maka kita perlu membaca sejarah kehidupan Rasul SAW agar kita qanaah. Dan yang terakhir, yang menyebabkan kita qanaah adalah ziarah kubur. Antum datang ke kuburan. Tatkala gelora ingin dunia membara di dalam hati, maka berangkat ke kuburan. Datang ke sana. Ketika melihat kuburan orang-orang yang dimakamkan di sana. Tadi ana lewat kuburan orang-orang Cina. Kuburannya besar-besar. Tapi mereka mati semua cuma. Gak ada. Tatkala kita melihat Al-Imam An-Nawawi mengatakan boleh ziarah kuburannya orang kafir. Untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat. Bukan untuk berdoa. Kalau ke kuburan muslim tujuannya 2. Mengingat akhirat. Yang kedua, mendoakan yang meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Anak ini lihat jam itu betul jam. Mana? Oh, itu jam Indonesia. Saya jemaah kita ada masa buat apa? Buat tanya jawab, insya Allah. Kita manfaatkan waktu yang ada untuk tanya jawab. Ini ada pertanyaan, ada soalan
Hukum wanita keluar berdakwah di luar kawasan tanpa mahram. Pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Jazakumullah khairan. Jamaah, wanita ini Allah ciptakan sebagai fitnah buat lelaki. Ujian. Maka kita lihat pakaian wanita tidak seperti pakaian lelaki. Karena wanita spesial. Ada hukum-hukum yang tersendiri buat wanita. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Tapi antum mau nikah, tinggal berangkat nikah. Betul, antum mau nikah tahu-tahu punya anak 5 gitu kan. Antum kapan nikahnya? Oh, dulu sudah di kampung sana. Tidak ada orang tahu, tidak ada masalah dia menikah, tapi orang kampung sana tahu. Tapi perempuan harus ada walinya. Kemudian berkaitan dengan wanita, adanya mahram untuk safar. Untuk safar. Jadi safar itu yang di sana kita boleh qashar untuk sholat, yang di sana kita boleh berbuka ketika puasa, maka hukumnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Perempuan tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum wanita berhaji tanpa mahram atau umrah tanpa mahram. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya wanita yang tidak punya mahram maka tidak wajib berhaji. Tidak wajib. Terkadang dia punya duit hanya bisa untuk berhaji sendiri. Mahramnya nggak bisa, dia nggak wajib haji. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Al-Imam Syafi'i, beliau berpendapat ya kalau dia sudah memiliki kemampuan untuk berhaji tapi tidak ada mahram, tetap dia berangkat haji dengan syarat jalan yang ditempuh aman. Kemudian ada pendamping yang amanah. Karena bagaimanapun wanita ini lemah, jamaah. Dia gampang digoda. Ini untuk berangkat haji yang wajib, jamaah. Bagaimana kalau untuk dakwah? Dakwah ini fardu kifayah. Ketika ada yang berangkat sudah, maka wanita hendaklah berdakwah di kampungnya sendiri. Di rumahnya sendiri, di masyarakat sendiri. Tak perlu dia berangkat jauh. Biar yang laki-laki berdakwah. Dan ingat, orang yang berangkat berdakwah hendaklah memiliki ilmu. Agar jangan sampai dia memberikan fatwa yang sesat nantinya. Karena dia tidak punya ilmu. Maka bagi wanita-wanita yang hendak berdakwah, umpamanya dia sudah belajar, Ustaz anak udah pensiun. Apa pensiun coba? Pensiun. Ya. Dia kadang-kala anak kepingin anak punya ilmu ini bermanfaat, Ustaz. Ya, ajarkan di rumahnya. Ajarkan di kampungnya. Usahakan jangan safar tanpa mahram, jemaah. Walaupun tadi anak katakan ada pendapat ulama mungkin yang mengatakan tidak apa berhaji, tapi itu untuk haji wajib. Itu untuk haji wajib. Dan ada yang mengatakan untuk safar ketaatan tidak ada masalah di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat tetap wanita sesuai dengan perintah Allah, waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan keluar, kalaupun harus keluar jangan bertabarruj wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Barakallahu fikum. Ustaz, saya seorang peniaga makanan. Bagaimana konsep sedekah Rasulullah kepada pelanggan? Adakah saya harus setiap hari memberi makan orang yang susah? Jemaah, yang wajib buat seorang muslim itu adalah zakat. Kalau sedekah itu pintu-pintu kebaikan untuk meraih cinta Allah Jalla Jalal. Ketika antum mau bersedekah tiap hari, bersedekah tiap hari. Mau berbagi makanan, Masya Allah. Ana masih ingat di Indonesia ada satu kawan, kalau dia makan di kedai makan, sebelum pulang dia itu pesan yang dibungkus. Pesan satu dibungkus. Kemudian dia pulang, dia berikan kepada fakir miskin di jalan. Dia hanya ingin kalau dia makan, dia ingin orang lain juga makan.
Kalau engkau yang punya kedai, apabila engkau ingin bersedekah, tiap hari kalau bisa bersedekah. Tapi kepada yang susah, terkadang di beberapa kedai makanan jamaah itu, ada makanan yang dibuang. Karena tidak bisa disimpan. Sebelum rusak, bagikan kepada orang miskin, berikan kepada mereka. Dan apakah harus tiap hari? Kalau bisa sehari 2 kali. Kalau bisa sehari 3 kali. Yang tidak boleh berlebih-lebihan. Semuanya disedekahkan. Akhirnya dimarahin sama istri dia. Betul jemaah. Tadi kita bahas bahwasanya orang-orang yang beriman itu idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dia tidak berlebih-lebihan dan dia tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dia tengah-tengah sedekahnya. Barakallahu fikum. Nah, minta Ustaz ulas tentang ayat di Al-Quran di surat Duha. Ini berkaitan dengan syukur, ini bagus sekali. Firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Sebutkan nikmat itu. Salah satu bentuk menyebutkan nikmat itu dengan merubah kondisi. Pernah ada seorang sahabat datang menjumpai Rasul SAW dengan pakaian yang jelek, yang buruk. Nabi kasihan sama orang ini. Dilihat seperti orang miskin sekali. Lalu ditanya sama Nabi SAW, engkau punya apa? Oh, aku punya onta, aku punya kambing. Subhanallah, tapi pakaianmu seperti ini. Lalu Rasul SAW mengatakan, innallaha idza an'ama ala abdihi ni'mah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Allah kalau berbagi nikmat kepada seorang hamba itu, Allah suka nampak di perubahan dirinya. Sekali-kali dia pakai baju jelek, nah, tapi bukan selalu pakai baju jelek. Dia tunjukkan nikmat yang Allah berikan. Itu salah satu. Yang kedua, bercerita. Bahwasanya alhamdulillah Allah kasih rizki sama alhamdulillah. Ceritakan kepada orang. Sambil cerita bisa berbagi. Antum punya rizki, fadhal. Oh, uang apa nih? Alhamdulillah ana baru dapat rizki. Ini termasuk menceritakan. Tapi terkadang antum menceritakan nikmat itu nanti ada yang hasud. Ada yang dengki, ada yang hasad, ada yang iri. Maka jangan cerita jumlahnya. Tapi ceritakan alhamdulillah Allah baru kasih nikmat sama aku. Ini aku kasih. Kadang tanya, berapa dapat duit? Karena ada orang-orang yang hasad. Maka menceritakan nikmat Allah salah satunya tadi dengan cara berbicara atau undang makan. Undang makan, ayo makan ke rumahku. Ada apa ini kata dia? Alhamdulillah aku baru dapat rizki. Jadi selalu dia bersyukur sama Allah. Itu salah satu makna. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mau tanya, apakah boleh mengambil dan memasak daging kurban untuk dimakan bersama-sama dengan panitia? Bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan. Jamaah berkaitan dengan kurban. Ingat, Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, tidak. Yang akan sampai apa? Ketakwaan kalian. Maka daging kurban ini boleh dimakan bersama panitia umpamanya, tapi tetap ada yang disodakohkan. 1 ekor kambing, kalau semuanya dimakan, sampai hatinya, ususnya dimakan semua, kakinya dimakan, maka dia harus ganti untuk fakir miskin. Tetap walaupun hanya 1 kilo. Artinya ketika kita ada 1 ekor kambing, paling tidak kakinya yang kita berikan ke fakir miskin, semuanya boleh dimasak oleh panitia, dimakan. Nggak ada masalah jemaah. Pembagian 1/3 dimakan, 1/3 disimpan, 1/3 disodakohkan umpamanya, itu bebas sejatinya. Antum mau sodakohkan semuanya boleh, tapi dianjurkan kita untuk makan sebagian dari kurban kita. Bagaimana untuk istiqamah dalam berhijrah?
Wallahi jamaah, ada orang yang di tengah jalan balik kembali. Yang awalnya dia sholat, tahu-tahu dia berhenti sholat. Bahkan ada yang sebagian sampai murtad. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, rahmatullah alaih, bahwasanya tidaklah orang balik dari jalan kebenaran itu, melainkan dia belum sampai kepada kebenaran tersebut. Orang kalau sudah sampai nggak bakalan balik. Nah, sekarang bagaimana kita sampai yakin dengan kebenaran agama Allah ini? Yang pertama dengan belajar. Supaya kita benar-benar, agamaku ini apa sih? Ada orang yang hijrah hanya penampilannya yang hijrah. Tapi hatinya belum hijrah. Maka adalah terus menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah berhenti berdoa. Beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah. Yang ketiga, baca Al-Quranul Karim. Jangan memejamkan mata di hari itu kecuali kita sudah baca Quran. Walaupun hanya 1 lembar, baca Quran. Jadikan itu wirid rutin, tiap hari harus baca Quran. Walaupun sibuk bagaimanapun, tetap 1 lembar Al-Quran harus baca. Jadikan itu hutang, sehingga kita akan melaksanakannya. Yang keempat, kawan. Hati-hati mencari kawan. Carilah kawan yang menarik kepada surga, bukan kawan yang membuat orang lupa dari surga Allah Jalla Jalaluhu. Apakah qanaah boleh dianggap pemalas karena tidak mau menambah pendapatan dan menaik taraf keluarga? Cuma tadi udah kita bahas, arti qanaah ini menerima dengan apa yang Allah berikan dan tidak memandang kepada harta orang lain. Bukan berarti orang qanaah ini malas. Ada orang yang kaya raya dan dia qanaah. Dia tetap berusaha tapi dia tidak makan yang haram. Dia tidak menipu orang lain. Dia tahu dengan batasan-batasan. Dia tidak sombong. Kalau dia mendapatkan rizki, dia berbagi. Kalau dia mendapatkan kerugian, dia bersabar. Itu qanaah. Jadi bukan berarti orang qanaah ini, ya ana sudah cukup lah. Bukan seperti itu. Hatinya menerima apapun yang Allah berikan, dia terima. Orang kalau dikasih 100.000 ringgit, qanaah. Dikasih 100 ringgit, qanaah. Sama aja buat dia. Dia menerima. Dan kalau antum lihat jamaah, qanaahnya anak kecil. Masya Allah. Anak kecil, kita mungkin perlu belajar qanaah dari anak kecil. Anak kecil itu dikasih 5 ringgit. Alhamdulillah, makasih banyak. Antum dikasih 50 ringgit. Cuma 50. Anak kecil dikasih permen 1. Wallahi dia, jazakallah khair. Dia bahagia banget. Antum dikasih permen 1. Ini mah buat anak-anak ini. Maka kita belajar qanaah. Jadi qanaah itu tidak bertentangan dengan semangat bekerja, tidak. Tapi dia menerima apa saja keputusan Allah. Apa yang dibagikan oleh Allah dia terima. Hari ini bawa duit, alhamdulillah. Nggak bawa duit, dia alhamdulillah. Dan ingat dengan kisah Ibrahim bin Adham. Ketika bertanya kepada muridnya Syaqiq al-Balkhi, dia mengatakan, ya Syaqiq akhbirni amma anta alaih. Syaqiq, informasikan kepadaku, kabarkan kepada aku bagaimana engkau menghadapi dunia ini. Apa kata Syaqiq? Kata, amma ana idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Aku kalau dapat rezeki aku makan. Kalau aku dihalangi dari rezeki, ya sudah aku bersabar. Apa kata Ibrahim bin Adham? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di Balakh sama seperti itu. Anjing itu kalau dilemparin makanan,
dia makan. Tidak dikasih makan, dia diam sabar. Kita lihat anjing seperti itu. Apakah manusia mau seperti anjing? Lalu Syakik, kalau engkau gimana? Amma ana idza ruziktu athartu. Aku kalau dapat rizki, aku berbagi. Aku lihat siapa yang lebih memerlukan rizki tersebut. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangi dari rizki, aku bersyukur. Karena nikmat Allah itu banyak. Dan bisa jadi dihalanginya seorang hamba di rizki lebih baik daripada dia dapat rizki. Sebagian orang jemaah ketika sehat tidak pernah ke masjid. Ketika sehat tidak pernah baca Quran. Sakit, Masya Allah, hatam Al-Quran. Masya Allah. Berarti lebih baik mana buat dia? Sakit. Ada manusia yang Masya Allah. Ketika kaya raya tak pernah ke masjid. Miskin, soft pertama. Lebih baik mana dia kaya atau miskin? Miskin bisa dekat sama Allah Jalla Jalla. Nah, siang tadi Ustaz akan mengatakan ingin berkongsi rahasia sodakoh malam ini. Mohon Ustaz kongsikan. Apa kongsi ini jemaah? Syekh, tadi kita udah bahas masalah sodakoh. Salah satu yang menyebabkan rizki, kunci rizki itu sodakoh. Tadi udah kita bahas di antara rahasia sodakoh ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sodakoh. Obatilah orang yang sakit itu dengan sodakoh. Kemudian sodakoh itu taqi masari as-su'. Sodakoh itu menjauhkan kita dari mati yang buruk, dari su'ul khatimah. Sodakoh itu menumbuhkan harta. Sodakoh itu dijanjikan oleh Allah akan dikasih ganti yang lebih baik dari itu. Dan sodakoh itu menyelamatkan kita dari api neraka. Sodakoh itu akan jadi naungan di hari kiamat nanti. Kullu mri'in fi dhilli sodakotih. Semua orang itu di padang mahsyar akan berada di naungan sodakohnya. Tentunya sodakoh yang ikhlas lillahi ta'ala. Apakah belanja makan kawan selalu dapat menambah rizki? Nah, jemaah. Ketika kita berbagi, kita tidak pelit, maka zaklah. Allah akan tambah rizki kita. Tapi usahakan. Tadi kita udah bahas tentang silaturahim. Ada sebagian muslimin ini, dia baik sama kawannya, tapi kurang baik sama kerabatnya. Padahal seharusnya yang dia baikin siapa? Saudara dia, kerabat dia. Kawan, iya dia berbuat baik. Tapi yang lebih harus dia baikin adalah kerabat dia, saudara-saudara dia. Bagaimana hendak berdakwah terhadap orang yang tidak berusaha, malas? Karena beralasan Rasulullah SAW hidup sekadar cukup. Sehingga orang kafir boleh memandang rendah terhadap agama kita. Allahul musta'an. Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW tiap hari berdoa. Mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan taiban. Tiap hari beliau berdoa. Tiap pagi dan petang beliau berdoa mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Tiap hari beliau. Dan beliau tidak malas. Namun Rasul SAW qanaah. Beliau ketika dapat rezeki, ketika haji wada, berapa hewan kurban yang Nabi potong? Siapa yang mau jawab? Sebelah sini. 100 onta jamaah. Masya Allah. 100 onta. Antum berapa kambing yang untuk potong? Rasul SAW ketika punya rezeki berlebih, beliau berbagi jamaah. Dan beliau pernah suatu hari di Masjid Nabawi, ini para sahabat sedang ngobrol tentang harta. Lalu beliau berpesan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tak apa kekayaan itu buat orang yang bertakwa. Walakinna as-sihha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa.
Jadi kalau antum kasih pilihan sekarang, punya harta 1 juta ringgit tapi sakit stroke. Pilih mana? Tak punya harta tapi sehat. Sehat, punya 1 juta ringgit. Allahu Akbar. Bagaimana kalau qanaah akan menjadikan orang Islam ekonomi berbanding orang kafir? Jemaah, kita sampaikan tadi, qanaah ini amalan hati. Seorang muslim jadilah orang yang kaya. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Bagaimana sahabat Nabi ingin kaya, tapi mereka tak dapat. Tak bisa kaya, tak boleh kaya mereka. Mereka menerima hal itu. Tapi sahabat-sahabat Ansor, mereka kaya raya. Siapa yang bersedekah membiayai dakwah Rasul SAW? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Utsman bin Affan membiayai pasukan perang Rasul SAW ketika perang Usra, perang Tabuk. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang kefakiran, beliau pernah mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Wa innama akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, ketika dunia dibentangkan buat kalian, dihamparkan buat kalian, lalu kalian berlomba-lomba, bersaing untuk mengumpulkannya, sebagaimana orang-orang terdahulu bersaing, fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan mereka. Ketika orangnya nggak qanaah, jamaah. Artinya, jadilah orang kaya tapi untuk akhirat. Punya usaha kedai 1, buka kedai yang 2. Buka yang 3, buka yang 4, buka 100 kedai. Tapi buat akhirat. Bukan buat dunia. Barakallahu fikum. Saya diuji dengan hutang yang banyak. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dapat diselesaikan. Namun masih berhutang. Bagaimana urusan zakat? Karena pendapatan yang dimiliki dibayarkan hutang sudah hampir 3 tahun dalam cobaan ini. Barakallahu fikum. Kita tahu jamaah, kapan orang wajib membayar zakat? Cukup haul dan sampai nisabnya. Cukup haul artinya harta yang dia miliki itu berdiam selama setahun. Nisabnya 85 gram emas. Berapa ringgit? 14.000. Lebih. Berapa jadi? 21.000. Terlalu banyak. 15.000. Lebih kurang 15.000. Apabila yang bertanya ini memiliki duit, memiliki uang 15.000 ringgit. Bulan Zulqa'dah sekarang ini. Baru wajib mengeluarkan zakat kalau tahun depan di bulan yang sama ini uang itu tidak bergerak. Masih ada. Tapi kalau untuk bayar utang berarti dia tak wajib zakat karena uangnya tak ada ketika itu. Dan berkaitan dengan utang jamaah, jangan suka berhutang. Sekarang ini gaya hidup, lifestyle orang itu kartu kredit, kredit card, itu hutang. Padahal Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan hutang. Lalu kita berhutang? Ustaz, Rasulullah SAW berhutang. Naam. Tapi untuk makan. Kita boleh berhutang karena keperluan. Ini keperluan pokok jamaah. Kita boleh berhutang. Maka ana wasiatkan bagi yang berhutang ini untuk suka baca doa Nabi SAW. Apa doa agar dihindarkan dari hutang? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Antum punya hutang?
Ada doa lain jemaah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan karuniamu agar tidak perlu sama manusia, dan cukupkan aku dengan yang halal agar aku tidak makan yang haram. Apalagi kalau hutangnya riba. Di sini riba disebut apa jemaah? Riba. Jadi kalau akad di bank itu riba. Ini ada ribanya 5%. Seperti itu. Gak ada jemaah. Gak ada lah. Apa? Interest. Interest. Kalau di Indonesia disebut bunga. Kalau di Arab disebut apa? Siapa yang tahu? Apa? Zahro. Di Arab disebut apa? Enggak. Kalau disebut riba tak ada yang mau jemaah, karena tahu terlaknat. Di Arab disebut faedah. Nah, faedah di sana. Bagaimana kedudukan seorang istri jika suaminya seorang yang enggan sholat, walaupun telah dinasehati? Perlu dipisah atau bagaimana? Yang pertama, sebagian orang salah pilih suami. Ana mau tanya, kenapa kok mau dengan suami yang tidak sholat? Terkadang dahulu sama-sama tak sholat. Sekarang istri dapat hidayah, suami belum dapat hidayah. Akhirnya sang istri merasa tidak nyaman. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia bertobat. Istri bertobat. Karena dia telah memilih suami seperti itu. Dia minta ampun sama Allah, beristighfar. Kemudian dia perbaiki suaminya. Kalau masih bisa diperbaikin, terus diperbaikin. Terkadang suami ini tak nak dikasih nasihat oleh istri. Maka perlu ada pihak ketiga. Cari orang lain yang mungkin bisa memberikan nasihat kepada suami. Sohibnya, kawan dia. Ana pernah jumpa jemaah, ada seorang polis dari Batam. Dia katakan hidup ana udah tak benar. Istri ana masya Allah taat sama Allah. Dia nggak berani sama suaminya. Biasa polis kan kadang-kala suka marah. Akhirnya istrinya ini kirim video pendek nasihat itu kepada kawan suaminya. Soalnya kalau istrinya yang kirim nggak dibuka sama suaminya. Karena dia tahu istrinya mau kasih nasihat dia. Dia kirim ke kawannya. Kawannya yang kirim ke dia. Dibuka. Dan subhanallah dapat hidayah dari Allah. Terus doakan. Jadi kalau urusan pisah, jangan segera pisah. Tapi terus berusaha, semoga suami ya mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya istri yang coba memiliki qanaah. Namun bagaimana menghadapi suami yang tidak qanaah? Bismillah. Alhamdulillah. Saya sering susah hati dan bersalah faham dengan suami karena kurang qanaah dan sering membandingkan soal rezeki. Bagaimana Ustaz? Kalau istri tidak qanaah, maka suami bisa bawa istri ke kuburan. Ziarah kubur supaya ingat dengan mati. Tadi udah disebutkan penyebab orang-orang supaya qanaah. Salah satunya ziarah kubur. Salah satunya datang ke rumah orang-orang miskin. Bawa suaminya. Suami suka membandingkan soal rezeki dengan yang di atas. Sehingga dia tidak qanaah. Apabila dia membandingkan dirinya dengan yang di bawah, maka insya Allah dia akan qanaah.
Kemudian ceritakan kepada suami. Ini buat para istri. Ketika memberi nasihat suami, jangan memposisikan diri sebagai guru buat suami. Biasa suami tak mau. Tapi ajak suaminya sharing. Kongsi. Sharing itu sharing aja. Cerita umpamanya, Bang, Rasul SAW itu sebutkan bagaimana hidupnya. Tanpa berasa dia sedang menasihati suaminya. Tapi kalau mengatakan, Bang, engkau tuh orang yang tidak qanaah, itu akhirnya begaduh sama suaminya. Sambil didoakan jemaah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Ustaz, saya empunya istri yang berkawan dengan orang yang berada. Dia berkawan atas sebab-sebab urusan kebajikan surau untuk bekerja sama. Malangnya, istri saya ini setiap kali mendengar cerita hal keburukan orang lain daripadanya, sehingga istri saya merasa bosan dengan cerita-cerita ini. Lalu saya menasihatinya untuk tidak berurusan pribadi dengannya. Unfriend FB, blog WhatsApp. Apakah saya bertindak kejam? Masya Allah jemaah. Anak kurang paham jemaah. Tunggu bentar. Saat saya mempunyai istri yang berkawan dengan orang yang berada. Dia berkawan atas sebab urusan kebajikan. Surau. Kebajikan masjid. Untuk bekerja sama. Malangnya istri saya ini setiap kali mendengar cerita hal keburukan orang lain daripadanya, gosip, ghibah. Nah, lalu saya menasihatkan untuk tidak berurusan pribadi dengannya. Ya jemaah, berkaitan dengan kawan-kawan kita yang terkadang dia melakukan kesalahan. Tugas kita yang pertama apa? Menegurnya. Memberikan nasihat kepada dia. Dan kalau ada di grup WhatsApp, kalau ada di grup di FB, jangan memberikan nasihat di depan orang. Kirim secara pribadi buat dia. Kalau bisa jumpain. Karena orang tak suka dikasih nasihat di depan orang. Siapa yang suka? Tapi tatkala nanti umpamanya sudah tak mampu, kayaknya anak udah berbahaya buat istri anak, gak apa-apa suami ketika mengatakan engkau putus hubungan sama dia, unfriend di Facebook, keluar blog WhatsApp-nya, itu tak masalah kalau benar memang pertemanan itu sudah berdampak negatif. Tapi kalau masih bisa diperbaiki. Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan jemaah? Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa sudah jam 10 jemaah. Iya. Ana cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bersua kembali pada, kalau tidak di dunia, di surga Allah Jalla Jalaluhu. Dan tolong kita saling menjaga, kita saling mendoakan. Dan doa orang itu yang tidak didengar oleh saudaranya itu lebih mustajab daripada antum mendoakan saudaranya di hadapan dia. Dan doakan umat Islam di berbagai penjuru dunia, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Syria, sekarang ada di Lombok, ada yang di Myanmar ya, di Rohingya, saudara-saudara kita, doakan mereka semoga Allah Jalla Jalal memberikan kekuatan kepada setiap muslim untuk menegakkan agama Allah ini dan mengembalikan umat manusia kepada rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.